Nggak live, cuman Miss Yuni pasti ngerekam suara kamu. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa, nak? Oke, Miss, kan gini ceritanya. Kan saya di majikan ini kan mau 8 tahun ya, kurang 3 bulan gitu. Nah, selama ini kan nggak pernah yang namanya itu kayak majikan itu nuduh ambil ini atau buat kesalahan itu nggak pernah gitu ya kan. Ya kalau masalah dia menyalahkan tentang pekerjaan itu udah biasa ya, Miss ya, kayak gitu. Tapi kalau menuduh mengambil sesuatu punya dia itu belum pernah, baru 1 kali gitu. Tiba-tiba itu tadi pagi dia bilang katanya saya itu ambil diamondnya dia. Aduh. Gitu. Terus? Ya, kan saya kan kaget toh, Miss. Diamond kayak apa kan kalau orang sini kan biasanya itu kalau pakai aksesoris itu kan bukan yang beneran itu kan kayak apa sih, Miss, kayak kayak dia seperti itu. Yang namanya diamond terus namanya yang benar-benar emas punyanya dia saja saya nggak tahu loh, Miss. Cuman diamond itu biasanya emas putih atau yang itu, Mbak, yang kerlip-kerlip itu. Jadi kita nggak bisa membedakan mana yang asli sama yang palsu. Diamond itu biasanya nggak kelihatan. Cuman waktu dicek itu baru tahu itu diamond asli atau palsu. Terus? Soalnya kan saya sendiri kan punya ini kalung walaupun kecil itu kan emas kuning gitu kan, Miss. Enggak, emas putih sayang. Biasanya diamond itu emas putih. Gitu. Terus? Makanya kan saya gini, diamond yang seperti apa, Mam, kan gitu kan, Miss. Terus itu mahal loh aku belinya, kan dia bilang kayak gitu. Ya malah enggaknya kan, maksudnya itu kayak apa barangnya, kasih tunjuk fotonya kan. Karena gitu, kamu nggak tahu. Nggak tahu, demi Allah saya nggak tahu, Miss. Bahkan pun ini baru satu kali loh dia itu sampai intinya itu seperti menuduh saya ambil gitu. Karena dia saya mau telepon polis, dia bilang kayak gitu. Nah terus kan saya juga dengan santainya loh, orang saya juga nggak ngambil ya kan. Terus saya kan jawab gini, ya udah, Mam, call aja polis, nggak apa-apa kan saya kan gitu tuh, Miss. Saya santai lah ya kan. Terus itu kejadian tadi pagi dia nuduhnya saya itu, terus tak tunggu sampai 1 hari ini kan, ini udah malam ya. Ternyata nggak ada polis datang gitu loh, Miss. Terus? Kayak gitunya ya kan. Terus saya nanya lagi balik, sebenarnya hati saya tuh geram gitu ya kan, kok segitunya gitu loh nuduh saya, padahal hampir 8 tahun loh nggak pernah dia itu seperti itunya kayak gitu. Kalau saya misalkan punya niat jahat, saya pun bisa kabur dari rumah dia, karena rumah ini kan majikan aku kan jarang di Hongkong gitu loh, Miss, kayak gitunya ya kan. Kalau misalkan saya punya otak mungkin ngerampok atau apa ya, mohon maaf gitu. Tapi makanya tadi seperti ketawa ya, juga jengkel gitu ya kan, mungkin atau mau mencari-cari kesalahan karena udah mau finish gitu ya kan. Kayak gitunya sih. Terus kan saya tanya lagi, Mam, udah ketemu belum diamondnya gitu? Nggak ketemu kayak gitu. Ya udah, kalau nggak ketemu kirim gambarnya lewat ini HP, dikirim gambarnya, nanti kalau saya free saya cari seperti apa barangnya. Karena saya memang Miss, nggak tahu yang namanya diamond itu seperti apa gitu loh. Kayak gitunya. Jadi yang saya mau tanyakan ke Miss Yuni, karena kan antara mau nambah dengan enggaknya kan majikan saya itu kan belum ngasih keputusan gitu ya kan. Nah kalau ini misalkan saya nyari majikan lain, terus dalam arti majikan saya itu diam-diam bikin rekod saya itu jelek tentang fitnahan yang hari ini gitu loh, Miss. Kayak gitunya. Nah apakah perlu saya itu ke imigrasi untuk menjelaskan fitnahan yang dari majikan saya hari ini gitu, Miss? Kan belum tentu juga dia menuliskan surat jelek ke kamu. Biasanya untuk diketahui surat jelek atau enggaknya itu setelah kamu dapat majikan, maka dari pihak imigrasi ke agensi yang meng-apply kamu yang kedua ini akan diajukan pertanyaan,
kenapa kamu di interminit, bagaimana silsilah kamu di interminit, dan kamu dulu kerja di mana, seperti apa. Mereka akan tanya rekod kamu. Nah, inilah yang Miss Yuni selalu katakan word again word. Artinya adalah kamu berkata, saya juga berhak punya kata. Jadi tidak semua orang itu langsung di backlist sama imigrasi, Mbak. Jadi intinya adalah di Hong Kong itu sangat adil sekali ya. Majikan boleh mengatakan kamu mencuri, tapi dengan jawaban yang dimana buktinya. Kalau dia cuma ngomong aja, oh si Siti ini suka mencuri loh, dia nulis ke imigrasi, saya pecat dia karena dia mencuri. Nah, setelah itu kamu akan ditanyakan sama imigrasi, apakah kamu pernah bermasalah dengan majikan? Nah, otomatis kamu akan explain your size. Jadi kamu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mengatakan saya pernah dipecat majikan, dituduh mencuri ini. Kamu jelaskan kronologinya. Nah, perkara visa keluar atau tidak itu tergantung dari pihak imigrasi. Oh gitu. Betul. Dan karena itu untuk bermasalah seperti ini, kenapa saya selalu bilang pilih agent yang punya pengalaman atau pilih agent yang tahu tentang sebuah pertanyaan dari imigrasi. Karena banyaknya anak-anak yang tidak bisa approve visanya itu karena agentnya satu, tidak mau susah. Kan banyak agent nih, kalau finish kontrak itu promosi ini itu, giliran kalian bermasalah, biasanya mereka itu nggak mau tanggung jawab. Ya bukan tanggung jawab mereka juga, nggak salah, agent juga nggak salah. Ngerti nggak? Jadi kenapa sih Miss Yuni selalu bilang pilih agent, berhati-hati, pilih agent, berhati-hati, pilih agent. Bukan agentnya jahat, agent biasanya nggak jahat sih, tapi mereka itu bukan mempertanggungjawabkan dirimu. Karena banyak sekali anak-anak di agent-agent lain tuh selalu bermasalah dengan explanation. Saat bermasalah dengan majikan, kan kita nggak tahu nih apakah kalian dipermasalahkan sama majikan sama enggak, bener nggak sih? Iya, Miss, ya benar-benar. Jadi kenapa saya bilang saya nggak tahu nih apakah kamu dipermasalahkan besar atau tidak. Kalau kamu baik nih, kamu nggak pocoy, maksudnya kamu itu nggak pilih-pilih job, kamu baik. Mungkin saya sarankan untuk ke Koko Thomas. Seandainya ada pertanyaan dari dari imigrasi, itu Koko punya draftnya. Jadi permasalahan masalah mencuri, dituduh mencuri, difitnah itu udah dari lama, Mbak. Itu udah lama. Saya setiap hari mendengarkan itu. Bahkan ada orang yang dituduh apa itu mencuri minyak. Ya masa iya sih minyaknya diminum sama mbak-mbak TKW? Kan nggak masuk akal juga gitu loh. Tapi pada faktanya memang seperti itu gitu loh. Jadi dari dulu permasalahan orang Hong Kong ya itu aja, nggak ada bedanya sih menurut pendapat saya secara pribadi. Karena saya mantan kerja di agent, sampai saya nggak jadi agent pun masih tetap sama. Iya. Ngerti ya?